Dosen-dosen abang tahu abang kerja kayak ini? Ya, dosen ada sebagian tahu. Jujur situ yang paling buat abang nggak malu. Karena apa? Abang kuliah, tapi kok kerjanya ini. Ya itu bang, itu masalahnya. Itu jadi sebenarnya sebelum wisuda abang tuh nggak malu. Sebelum wisuda. Dosen pun nggak mendukung. Ya karena memang belum ada titel, ya. Belum ada sarjana. Baik Bang Arminal, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Jadi apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Bang. Nih Bang, gini Bang. Jadi Dedi tertarik nih Bang dengan kisah Bang yang tentang gimana sih pola Bang dalam bersosialisasi di kampus. Terus gimana cerita awalnya tuh, bagaimana Abang bisa memilih Universitas Islam Riau Bang? Oke. Jadi mulai dari awal dulu. Awal masuk kampus ya. Iya. Jadi saya kan lulus STM. Jadi sebenarnya waktu itu tujuannya sih langsung kerja. Kebetulan di bengkel tempat saya magang dulu pun welcome gitu, pemiliknya welcome ke saya gitu. Menerima saya kalau misalnya mau kerja di bengkel dia. Waktu itu pengen mobil dan waktu pertama bengkel truk gitu. Jadi dari pihak ibu dia meminta saya untuk kuliah gitu. Jadi saya sebut sama ibu saya, akhirnya saya kuliah. Dan kenapa di UIR? Ya karena memang sebelumnya saya hampir pernah daftar juga di UNRI. Kejebol. Saya memang ikut ujian, tapi waktu ujian saya emang nggak selalu berharap sih di UNRI. Jadi akhirnya memang di situ memang kejebol. Itu lihat jalur apa tuh Pak? Di UNRI itu lihat jalur apa? SBM, PDUD, yang reguler. Biasa. Jadi karena situ kejebol ya akhirnya saudara lanjutkan di UIR. Dan kebetulan ya di UIR akhirnya di UIR akhirnya alhamdulillah ya jebol. Itu Bang, kan tadi tuh Abang bilang kan mau kerja di bengkel. Berarti sebelumnya Abang tuh SMK. Iya, STM. STM di SMK Negeri 1 Tanah Putih di Korea. Di tamat itu Abang itu kenapa mereka mau nerima Abang, karena Abang pernah magang di sana ya? Iya, karena magang di bengkel kan. Jadi dia kalau misalnya aku udah lulus atau udah tamat STM, dia mau menerima kalau misalnya nggak ada tujuan gitu. Di sini aja kerja. Tapi akhirnya Abang ada tujuan itu masuk UIR gitu ya? Karena faktor dari orang tua tadi. Iya, jadi ibu lebih menyarankan untuk kuliah aja dulu. Setelah masuk UIR, apa yang Abang dapatkan dari UIR? Agak aneh sih, di UIR kan ambil manajemen ekonomi gitu. Padahal lulusan STM gitu. Ya kenapa Abang ambil manajemen karena katanya manajemen itu adalah jurusan yang paling mudah. Tapi nggak tahu itu kata siapa ya? Kalau saudara mungkin nggak tahu ngambil mindsetnya dari mana gitu. Tapi saya pikir ya jurusan itu kan punya semua tiap fakultas jurusan itu punya perbedaan masing-masing. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan ini mudah. Jadi walaupun lulusan STM memang ada basic ekonomi, memang manajemen lingkungan, apalagi akuntansi gitu. Tapi alhamdulillah setiap mengikuti pelajaran dengan rutin, teratur, kuliah dengan bagus lah, alhamdulillah bisa mengikuti lah pelajarannya. IPK aman? Alhamdulillah IPK 3,38. Alhamdulillah. Ya jadilah anak STM masuk rekon ya. Itu Bang, kan ini. Oke ya, sombong sedikit. Jadi Abang adalah laki-laki pertama dari lokal Abang yang wisuda duluan. Jadi agak bangga itu. Sebenarnya ada yang berpotensi lebih dulu daripada
ya ternyata sudah bekerja dan terpaku dengan pekerjaannya, jadi akhirnya Dia terlambat. dia terlambat. Nah, kenapa abang bisa itu duluan wisuda apa tuh bang rahasianya? Kenapa bisa wisuda duluan? Karena sambil kerja kan. Oh, abang sambil kerja juga nih? Ya. Ah. Iya, apa maksudnya kenapa bisa duluan? Nah, kenapa bisa duluan? Sedangkan abang juga sambil kerja nih kan, berarti kan? Iya, betul. Sebenarnya dari diri kita sendiri kapan mau mulainya? Maksudnya? Kadang kita nih kayak muda, kayak masih sibuk dengan hal lain, kayak mau mengerjakan skripsi kayak, aduh belum paham yang ini besok aja lah, belum paham yang ini besok sekalian yang ini. Jadi kayak di situ kendalanya. Dan juga harus rutin juga jumpai dosen pembimbing. Dan kita punya dosen pembimbing sih menurut saya faktor kedua, cepat atau tidaknya kita berusaha gitu. Faktor pertama dari diri kita, faktor kedua dosen. Tapi yang paling berpengaruh yang pertama dari Diri kita sendiri. Bagaimana kita mau mengerjakan skripsi itu ya? Kebetulan dosen pembimbing saya itu juga alhamdulillah saya dapatnya yang Baik. responnya cepat lah. Saya cepat jadi mau bantu cepat gitu. Walaupun dosen yang galak, tapi saya nggak masalah dia galak apa, tapi saya bisa Galak dia membantu. ketawa atau apa nih? Galak pemarah, galak ketawa. Dia bisa dibilang lebih tegas lah. Tegas. Tegas gitu. Jadi kalau kita salah ya langsung bilang. Abang kuliah dibiayai orang tua. Alhamdulillah saya dapat beasiswa. Woi, oh ya, apa beasiswa bidik misi? Beasiswa Oh, bidik misi ya. Terus kenapa abang memutuskan untuk apa kerja? Padahal abang kuliah dapat bidik misi yang memberatkan orang tua lagi. Iya, alhamdulillah ada bidik misi, cuman waktu itu untuk kebutuhan per bulan dari bidik misi itu minim lah, bisa dikatakan kurang. Kita harus ada masukan lain, nggak bisa kita monoton dari itu. Dan juga kita saya sendiri menyelamatkan diri, mendapatkan penghasilan sendiri, dengan berharap dari yang tidak pasti. Bidik misi itu. Bidik misi itu dia pembayarannya gimana? Maksud abang yang minim itu? Oh ya, bidik misi itu memang sangat membantu sekali. Karena dari pembayaran SPP dan SKS itu dibayar full dari semester 1 ya sampai semester 9 maksimal. Itu SPP SKS itu dibayar full, jadi plus ditambah biaya hidup itu kalau masih di zaman kemarin 650.000 per bulan. Itu kalau kita ngekos itu kos habis 400, sisa 250 per bulan cukup. Cukup lah, kalau saya cukup. Makan aja, makan sehari, oh nah cukup ya. Makan sehari 2 kali 20.000 ya. Nah, jadi ya, sebenarnya teman-teman yang lain itu dia ngekos tapi juga ada dari kampung gitu. Oh, dari orang tua. Sedangkan Ya, abang kalau nggak ada sama sekali dikirim. Kebetulan abang kemarin masih waktu kuliah masih tinggal di tempat saudara. Ya, sebenarnya abang kan tinggal di tempat saudara. Jadi uang itu dipakai untuk biaya bayar angsuran motor. Oh, berarti abang biaya DP misi itu untuk bayar angsuran motor abang? Iya, karena motor itu dari abang ambil dari SPN itu baru terbayar sekitar setahun setengah atau 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Jadi masih bayar baru 1 tahun, berarti bayar di pakai bidik misi itu 2 tahun setengah. Berarti uang bidik misi bayarkan ke motor, terus uang dari hasil kerja abang bayarkan ke motor? Kerja baru di semester 8. Semester 8. Oh, semester akhir. Iya, semester akhir baru bisa kerja. Jadi kan itu untuk angsuran motor ada 2 tahun setengah, ada kan masih ada tuh kuliah berapa tahun lagi kan? Beli apa? Itu beli untuk angsuran laptop. Oh, beli laptop lagi, Angsuran main laptop. kredit. Ya. Iya, pakai kredit, pinjam uang di bank. Oh, minjem uang di bank abang? Berani abang ya? Pinjam uang, tapi bukan apa yang pinjamkan. Ada saudara pinjamkan tapi apa yang bayar. Oh, abang bayar. Ya.
Berarti alasan abang untuk kerja saat kuliah itu apa ini sekarang? Alasan dapat kerja untuk kalau gimana ya, nabung pun masih sebenarnya sekarang masih Kurang ya kita. ya, karena kebetulan adik juga kuliah terus kuliah, jadi alhamdulillah bisa membiayai dia walaupun tidak sepenuhnya. Berarti alasan awalnya itu atau ada hal yang lain lagi? Setelah kerja kan mungkin merasa ada tanggungan gitu. Waktu itu di waktu kuliah kan nggak ada materi lagi, tinggal skripsi fokus, jadi nganggur di situ. Jadi daripada nganggur bagus kerja gitu kan, ada penghasilan gitu. Skripsi bisa dikerjakan malam gitu. Berarti alasan awalnya itu apa nih sekarang nih? Yang pertama kan, ya kan abang apa kuliah, Ya. ya. Terus karena nganggur tadi itu. Ya nganggur karena cuma nunggu ujian aja, ujian hasil. Tapi setelah itu kerja tuh akhirnya abang bisa menanggung biaya pendidikan adik abang itu. Ya walaupun nggak semua. Enggak semua ya. Iya. Tidak bagus ya. Dari gaji kita alhamdulillah bisa inilah. Dan karena udah kerja kan, jadi memutuskan untuk ngekos saja. Ngekos nggak tinggal sama saudara lagi. Karena merasa terbebani saudaranya tuh memang abang benar-benar rasa udahlah pindah aja gitu. Sebenarnya berat kalau tinggal, bukan berat gimana? Abang aja kan dia abang. Nah, iya abang aja. Abang pergi hampir subuh. Jadi setelah subuh langsung pergi, pulang malam. Jadi rasanya gak enak lah kalau kayak cuma Tempat tidur aja. ya. Jadi biarlah agak mengeluarkan biaya tapi Kita nyaman. yang kita nyaman gitu, merasakan kesalahan. Tapi sebenarnya dari pihak saudara pun dia Gak keberatan. merasa dia seharusnya kita lebih baik di dia gitu. Sebenarnya pribadi abang ya, kita kan merasa berat apa, gak enak lah gitu. Oh ya, abang kerja abang nih gimana ya bang? Kok bisa abang sampai kerjanya masuk ke apa nih kerjaan apa sekarang? Cleaning service. Cleaning service. Nah, kenapa tuh bang? Kok bisa jadi abang bisa jadi cleaning service? Apa abang nggak malu gitu? Nah, ini kuliah nih di Ya. satu sisi abang cleaning service di tempat kampus abang juga ya? Ya, sebenarnya lucu juga ya. Iya lucu. Sekolah menengah MTS, Ah, MTS masuk STM, STM kuliah ambil manajemen ekonomi, setelah kuliah ambil kerja di service. cleaning service. Ah. Itu kan suatu hal yang lucu, gak biasa itu. Apa namanya? Itulah Kehidupan ya. Semua itu kita bisa berencana tapi Allah yang tentukan. Masya Allah. Ini nggak apa ya, alhamdulillah sih kerja ini walaupun kayak mungkin sebagian orang agak minder kan, tapi bagi abang nggak ada mikir resiko, yang penting kerjanya kalau abang bisa melakukan kerja tersebut, dan kerja gajinya juga lumayan, jadi kita aja juga. Apalagi sekarang kita nggak bisa berharap kerja ini dapat kerja ini, nggak bisa. Jadi apa yang kita bisa, apa yang kita lakukan selama kita mau bekerja, ini kan itu kita. Berarti nggak harus ada rasa malu gitu bang. Yang penting kerja bisa menghidupkan sehari-hari kita dan keluarga kita. Malu nggak apa-apa. Malu itu biasa. Tapi ada rasa malu dalam diri bang. Merasa malu kan ada. Cuman abang lebih untuk apa perlu dipikirkan. Yang penting lihat saya bekerja. Anda tidak. Yang penting saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan, saya bisa menghidupi dari sendiri, nggak menggunakan orang tua. Dan juga bisa sedikit membantu adik saya walaupun nggak banyak. Mungkin dia pengen beli ini, bisa saya kasih. Pengen beli Abang yang pengen makan ini, bisa saya kasih. oh baik hati. Tapi bang, itu bang ada nggak respon dari orang-orang sekitar abang kayak kawan abang ngeje atau malah support gitu kan? Jujur teman-teman tuh semuanya support. Support apa? Support. Malah dia mereka menanyakan kok kerja ini gitu. Tapi mereka bukan Ngejudge ya, ngejudge ya. Bukan berarti menentangkan, cuma kok mau sih kerja ini gitu. Nah, di saat itu tuh apa respon abang bang? Saat mereka gitu? Apa ya sebenarnya? Biasa aja sih, nggak terlalu mementingkan kayak gimana lagi gitu kan. Bukan berarti Bahasa ya? bukan berarti bahasa.
Jadi Yang penting dapat duit gitu. Gitu aja. yang penting dapat duit. Nggak tahu orang berkata apa ya. Lalu intinya adalah Dosen-dosen abang tahu abang kerja kayak ini. ya, dosen ada sebagian tahu. Jujur situ yang paling buat abang nggak malu. Karena apa? Abang kuliah, tapi kok kerjanya ini. Ya itu bang, itu masalahnya. Jadi sebenarnya sebelum wisuda abang tuh nggak malu. Sebelum wisuda, dosen pun nggak mendukung. Ya karena memang belum ada titel ya, belum ada sarjana. Cuma setelah sarjana abang kerja ini, jadi si malu kayak juga dosen itu kayak takut. Jadi semenjak wisuda, abang masih kerja ini. Agak masih kabur-kabur kita kan mau ketemu langsung minta. Jadi merasa masa sarjana kerja ini gitu kan. Udah berapa, berarti dari semester 8, udah berapa lama nih bang? Sampai sekarang? Kalau dihitung dari Agustus 2019. Agustus September, 2019. Desember, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 8 bulan. 8 bulan. Gaji lancar ya? Alhamdulillah kalau PT SPG membayar gaji tidak pernah terlambat. Berarti abang di PT yang bekerja sama dengan UIR, bukan di office Iya. boy UIR itu? Bukan langsung dari UIR, di outsourcing. Outsourcing. Outsourcing namanya PT SPG. Jadi SPG membayar gaji karyawannya tidak pernah terlambat. Sampai sepanjang abang bekerja di PT. Berarti kenapa di UIR bang? Kalau misalnya ini bukan dari UIR langsung, kan bisa bang milih nggak? Di PT ini saya minta di sini aja pak, nggak mau di sini karena kayak waktu itu lowongannya pembukaannya memang waktu itu di UIR. Berarti dia ada lowongannya kerja di sini sini gitu. Tapi dinaungi dengan PT tersebut gitu. Ya. Kan PT itu kan banyak naruh karyawan. Jadi waktu itu pembukaannya itu untuk isi di UIR karena kerjasama di UIR kan. Jadi ngambil di situ. Bisa aja abang nanti misalnya atau putus kontrak sama UIR bisa kerjasama di tempat lain, mungkin di mall atau di tempat lain yang membutuhkan jasa service, nggak mesti harus di UIR. Mesti di UIR juga. Tapi kemarin karena pendaftarannya di UIR maka dapatnya di UIR. Ya, kalau kerjasama kan PT-nya sama UIR. Itu bang, keputusan abang kerja tuh didukung nggak sama keluarga abang? Apalagi abang udah wisuda nih, bukan di saat abang masih kuliah, pas udah di wisuda nih. Ya pastinya mendukung, tapi ada tapinya. Kalau ada kerja lain, baru saya lain. Cuma ya ada ini ya, jalankan ini. Ini dari usaha abang lamar-lamar tuh ada nggak hasilnya sekarang atau cuma sekedar lamar nggak ada dipanggil lamar, ada dipanggil ini kan bom-bom Ya, free, bom uang gitu. Itu sebenarnya masalah semua sarjana. Salah satunya abang. Ya, abang mewakili semua sarjana yang telah melakukan kerja dan tidak pernah dipanggil. Tolong Bersabar. Itu bang, boleh nggak kasih tips and trick bang gimana caranya kuliah lancar, kerja pun lancar? Apalagi dengan orang pertama yang apa nih, lulus kan di kelas abang nggak dengan IP 3,38 ya? kan itu cuma apa ya? Nggak ada. Serius nggak ada. Maksudnya tadi yang pertama itu cuma kebetulan aja. Karena Oh, lokal tuh betul. bukan cuma abang, lokal tuh banyak. Jadi kebetulan yang di lokal abang tuh yang terakhir sama abang. Kirain memang Bukan berarti yang lainnya tuh nggak bisa. Ini merendah nih, merendah. Merendah. Tapi udah enter sih. Oke, kalau untuk tips dan trik, kapan waktu kita kerja dan fokus kapan waktu kita untuk menyiapkan skripsi itu kan abang ke kerja itu mulainya karena tinggal skripsi lagi yang diurus dikerjakan itu lagi yang kita siapkan. Kebetulan karena abang kerjanya di tempat kuliah, jadi abang kerja waktu jam istirahat abang itu bimbingan, pergi bimbingan. Jadi janji sama dosen bimbingannya segini, abang istirahat kerja pergi bimbingan. Jadi akhirnya balance waktunya. ada waktunya secepat. Akhirnya bisa secepat dan waktu ujian dan waktu
intinya kita harus pandai memanajemen waktu ya. Ya betul betul. Oke bang, makasih bang, masih banyak nih bang Ya, Rita. siap. Oke.